Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi ilmu ilmiah tentang pengelolaan banjir. Judul video saya ini karena ada teman yang meminta untuk mengoreksi video reformasi pengelolaan banjir. Inilah WA teman saya. Silahkan Bapak koreksi. Jadi reformasi pengelolaan banjir, silahkan Bapak koreksi. Konsep reformasi pengelolaan banjir ini tetap seperti 70 tahun yang lalu, tidak ada perubahan. Dan penanganannya tetap di dataran banjir atau pada daerah terdampak banjir. Ini bukan solusi bencana banjir. Terbukti selama puluhan tahun bencana banjir semakin meningkat di Indonesia karena bukan penyebabnya yang ditangani, tetapi yang ditangani adalah yang terdampak atau pada dataran banjirnya. Dataran banjir bukan penyebab banjir. Perhatikan penjelasan Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Mariono, IPM ASEAN Engineering, Guru Besar Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian kita sekarang reformasi yuk. Kalau kita punya hujan sekarang ini, cepat alirkan, atuskan ke sungai, buang ke laut. Air hujan tuh kayak gitu sekarang nasibnya itu. Mbak Rositaya nggak Mbak? Nggih, Pak. Ya, ada hujan dikit aja langsung buatkan saluran drainasi buang. Iya, ini Ya. saya kayaknya nih Pak, jadi habis pada sharing session sore ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, besok pada nampung air hujan di depan rumah. Ya, untuk buat kopi. Cobalah kopi dengan air hujan tuh rasanya lebih asli daripada dengan air sumur. Lebih asli kopinya kena itu. Saya setiap pagi minum kopi dengan air hujan loh. Ya, asik banget. Coba aja Bapak Ibu sekalian. Don't worry about that ya. Ini kita buang, artinya kita buang. Akhirnya ya buang semua, buang-buang ya kayak gini. Ya, terus gini. Uang kita habis untuk membuat saluran drainase, semua di drainase, dibuang. Air hujan tuh diresapkan, ditampung. Jangan dibuang seperti ini. Pemerintah juga harus menyadari, tidak semua dana itu untuk drainasi. Kalau Bogor itu drainasi diperbaiki, Jakarta tenggelam. Karena begitu ada hujan langsung ke Jakarta. Nah, drainasenya berubah dari drainase tadi cepat alirkan atuskan ke sungai ke ini. Terap, tampung, ada air hujan, resapkan. Baru kelebihannya ya alirkan dong kalau lebih banyak sekali dan pelihara semuanya itu. Ini adalah konsep teknologi, konsep ekologi, konsep teknologi, konsep sosial dan konsep religius masuk di situ. Ini manfaat interdisipliner itu seperti ini kajian-kajian. Jadi selama kajian itu masih monodisiplin itu berbahaya bagi umat manusia. Harus interdisipliner karena desain apa yang terjadi di lapangan itu selalu interdisipliner. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tapi di perguruan tinggi kita masih monodisiplin. Nah itu kalau dipakai berbahaya sekali. Lulusan perguruan tinggi malah membahayakan alam kalau seperti itu. Karena kajian dia adalah kajian monodisiplin, sedang yang dikerjai adalah kajian interdisiplin. Itulah yang menjadi bagi kita semuanya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, perubahannya seperti itu. Kemudian, nah, yang kayak ginilah rumah yang bagus. Skala persil. Nah, ada tampungan, ada sumur resapan, kelebihan buang. Ini adalah konsep. Pemahamanku sama dengan pemahaman Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
tahun 2024. Seminar Dewan Sumber Daya Air Nasional 18 Februari 2021 dengan judul Kenapa Banjir? Judul seminar ini yang benar, Kenapa Banjir? Tetapi dari paparan yang diundang ada puluhan dari instansi yang terkait dengan bencana banjir. Belum ada jawaban yang bisa menjelaskan kenapa banjir. Tetapi kesimpulan Bapak Bob Atur Lombogia, Dirjen Sumber Daya Air 2024, waktu itu dirjennya Bapak Jarod Widyoko tahun 2021, yang benar dalam menjawab judul Kenapa Banjir, yaitu memberikan ruang kepada air agar air tidak mencari ruang dengan sendirinya, dan itulah yang kita maksudkan adalah genangan-genangan banjir. Nah, ini genangan-genangan banjir ini dataran banjir. Jadi yang benar itu harus memberikan ruang kepada air supaya air itu tidak mencari ruang yang seperti sekarang langsung ke dataran-dataran banjir. Kita beri ruang di daerah zone source atau transition zone. Nah, ini kita beri di ini. Ini adalah kajian saya interdisipliner, benar dan batil kelola hujan petunjuk Al-Quran. Ini sudah saya terbitkan, jadi saya tidak usah membuat hak paten karena ini sudah merupakan hak paten, sudah ada ISBN-nya. Ini ilmu hidrologi dikorelasikan dengan Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi hujan yang benar itu harusnya diresapkan, tidak dibuang. Nah, ini salah seperti ini, flood plain zone. Air mencari ruang dengan sendirinya selama ribuan tahun, ya sekitar ini ya, karena petunjuknya mulai dari 1446 tahun yang lalu. Kelola hujan seperti ini di dunia. Nah, inilah yang sekarang reformasi pengelolaan banjir itu masih terfokus di sini juga. Nah, ini yang saya koreksi. Konsep saya dengan kajian interdisipliner, benar dan batil kelola hujan petunjuk Al-Quran, ini sesuai dengan penjelasan Bapak Dirjen Sumber Daya Air. Jadi selama ini ribuan tahun hujan selalu dibuang. Yang benar hujan harus diresapkan. Nah, ini solusi banjir yang benar. Dirjen Sumber Daya Air sangat benar. Zero detalki strategi pemerintah tangani permasalahan banjir. Bagaimana mengendalikan banjir di masa depan? Nah, Bapak Bob Atur Lombogia memperkenalkan prinsip zero detalki untuk mencegah banjir di masa depan. Nah, harusnya ini yang dicegarkan sekarang ini. Nah, ini juga salah satu buku saya, Hujan Harus Disimpan, ini juga udah saya terbitkan. Jadi ada 4 buku kajian saya ini dalam analisa konsep interdisipliner. Jadi analisa interdisipliner. Kalau yang sekarang perguruan tinggi ataupun akademisi, tadi yang disebut Bapak Profesor Dr. Mariono, kajian monodisipliner, itu bisa menyebabkan bencana untuk umat dan bencana juga untuk alam. Nah,
yang benar ini kebenaran curah hujan di Indonesia ini membuktikan dan alat bukti dengan video saya dan juga video Bapak Ustadz dan video Bapak Dirjen Sumber Daya Air tahun 2001 dan 2024. Ini semuanya hujan harus disimpan. Ini saya, kalau Bapak Ustadz hujan harus ditampung. Bapak Jarod dan Bapak Bob Lombogia ini juga hujan harus ditampung. Ini alat bukti video di YouTube bisa dicari. Di awal saya informasikan video Bapak Agus Mariono. Di akhir video saya ini saya tutup juga dengan video Bapak Agus Mariono sebagai bukti ilmu ilmiah tentang pengelolaan banjir selama ini salah dan jangan diulang lagi. Mari kita simak video Bapak Agus Mariono sebagai berikut. Sungai, kalau banjir kemudian kita tanggul, kita luruskan sungainya, kita sudah melakukan itu 50 tahun. Mohon Pak Emil, saya mengambil angle yang lain ya Pak Emil Dada. Apa kita mau melakukan 50 tahun lagi atau 25 tahun lagi sampai tahun 45 itu lagi? No. Saya kira itu Pak, kesimpulannya adalah bencana banjir, keringan, dan polusi dapat mengungkit gerakan masyarakat untuk tidak menyerah. Justru melakukan gerakan untuk menanggulangi bencana berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Mendanai gerakan-gerakan berbasis masyarakat sangat perlu. Ini nomor 2 ini mohon maaf ini menggantikan proyek-proyek besar ya. Artinya saya sudah merasa ini kalau kita teruskan, kita sudet sungai kita ini, kita talut sungai kita ini nggak selesai. Bukankah Jakarta sudah ditalut semuanya, juga banjir tetap jalan. Jadi coba kita ganti penghijauan, ekologi, masyarakat semuanya. Kalau masyarakatnya kuat menghadapi bencana, kita selamat deh selamanya. Mereka tahu bagaimana menyingkir dari masalah itu, mereka tahu bagaimana memanfaatkan ketika tidak ada bencana. Demikian, terima kasih Pak Robert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.